Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri Banjarharja 2. Selawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita hidup di zaman keilmuan yang terang benderang seperti ini. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kelonggaran waktunya dalam kegiatan diseminasi ini. Langsung saja dalam diseminasi ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan penerapan materi diseminasi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, untuk materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik sudah mungkin ada yang berpuluh tahun, 5 tahun, 4 tahun melaksanakan tugasnya sebagai guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kita punya pahlawan yang mempunyai pemikiran yang luar biasa dalam bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini, filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam landasannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara tersebut memandang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi individu pembelajar, namun juga program dirinya sebagai bagian integral dari komunitasnya. Aspek sosial merupakan aspek yang penting menjadi bagian pembentuk sekaligus menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantara secara tegas memisahkan keduanya. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Bapak Ibu, secara garis besar bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan itu adalah mengajar sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, dalam pendidikan ini, ya, kita sebagai guru harus bisa memahami kodrat anak itu seperti apa, kodrat di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya, dan juga di dalam perkembangan zamannya. Monggo selanjutnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menempatkan guru sebagai figur sentral dalam filosofi pendidikannya. Figur guru harus memenuhi trilogi kepemimpinan yang diformulasikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi semboyan pendidikan kita. Ya, sudah kita kenal ya Bapak dan Ibu ya. Ing ngarso sungklodo, ing madya manungkaso, tutpuri handap yani. Nah, semboyan itu sudah dipasang-pasang di beberapa sekolahan, tetapi kadang kita lupa sendiri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama, barangkali ada pertanyaan, silahkan, monggo. Yang tentang paradigma silahkan. Saya Pak, saya mau menanyakan. Pertanyaan saya berkaitan dengan paradigma belajar. Bagaimana cara penerapan pendidikan yang menuntut anak sesuai dengan kodrat zamannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun anak itu sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman.
dalam keberagaman artinya dalam pendidikan kita tidak hanya mengikuti pola-pola pendidikan yang lama. Kita juga harus terbuka terhadap perkembangan zaman. Nah, anak sekarang berbeda dengan anak zaman dulu untuk belajar. Anak sekarang belajarnya lebih memperhatikan atau menggunakan fasilitas-fasilitas di zaman era seperti ini. Jadi kita tidak menutup diri, kita harus mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Ada. Monggo selanjutnya Bu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sikap taat pada peraturan yang berasal dari kesadaran siswa individu dan dari pengaruh dari luar seperti hadiah dan hukuman. Manfaat disiplin positif adalah menumbuhkan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip penerapan disiplin positif adalah menyeluruh, bertumpu pada kekuatan serta ide konstruktif dan partisipatorik. Nah, karena berhubung materinya banyak untuk disiplin positif, intinya adalah bahwa disiplin positif di kelas ya yang dibentuk oleh guru nanti akan membentuk disiplin positif di sekolah. Nah, jika disiplin positif di sekolah akan terbentuk, maka nanti akan terwujud budaya positif di sekolah. Nah, untuk di kelas sendiri, disiplin positif bisa dibentuk melalui kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan ini didasari pada keyakinan pada diri siswa tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, dalam pembentukan disiplin itu seolah-olah anak itu benar-benar tidak kita paksa untuk disiplin, tapi anak itu menyadari dengan sendirinya akan kedisiplinan yang dia terapkan itu berdasarkan keyakinannya. Nah, keyakinan apa yang mendasari disiplin positif itu? Nah, keyakinan yang mendasari disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Misalnya saling menghormati, saling menghargai, disiplin, kerjasama. Nah, itu bisa dimotivasikan ke dalam diri siswa. Nah, dengan dia akan menyadari keyakinannya, maka siswa itu akan menyadari tentang peraturan, jadi tidak ada paksaan. Memang susah, dalam prakteknya memang susah. Nah, itu tapi kita sebagai guru harus berusaha untuk menimbulkan motivasi dalam diri anak itu untuk menyadari dan meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu perlu diterapkan menjadi suatu keyakinan, dan keyakinan itu diterapkan dalam kelas. Untuk yang materi yang ketiga, monggo Bu Safiani. Oh ya, untuk materi yang kedua, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Pak. Yeah. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, pertama yang kita laksanakan adalah membentuk keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas yang dibentuk, nanti akan berimbas pada keyakinan kelas di suatu sekolah. Bahkan setiap kelas pun berbeda bentuk-bentuk keyakinannya, tergantung kepada guru kelasnya. Karena guru kelas mempunyai waktu yang luang untuk merumuskan keyakinan kelas dengan siswanya masing-masing. Nah, jika keyakinan kelas terbentuk di setiap kelas dan dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka keyakinan kelas itu akan menjadi suatu budaya positif di sekolah. Sederhana saja, budaya kebersihan kalau kita terapkan dalam kehidupan di sekolah dengan penuh keyakinan, insya Allah sekolah kita akan bersih. Itu dari satu keyakinan saja. Bagaimana Bu? Iya. Monggo untuk yang berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Yang pertama adalah
mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah Ibu? Pernah. Untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Yang kita laksanakan kemarin ya Bu ya. Kita akan melakukan untuk mendapatkan hadiah. Ternyata kitanya di PHP-in. Tidak ada jawaban yang jelas. Atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan yang dilakukan orang melakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh, maka kita baca artikel di bawah ini. Mohon dikecilkan Bu. Nah, jadi menurut Dian Goosen, secara garis besar ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, ini adalah level yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Berarti tujuannya supaya tidak dihukum. Terus motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tingkat di atasnya ya, satu tingkat di atasnya ya. Di sini orang sudah berperilaku untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dalam motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira kita semua pernah ya Bu ya seperti itu ya Bu ya? Iya. Pernah. Motivasi yang kedua. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini diharapkan kita semua belajar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kita untuk melakukan itu, kita harus yakin dengan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi akan menimbulkan perilaku kita nanti cerminannya. Monggo Bu, silakan Bu. Barangkali ada pertanyaan dari Terkait ini. Motivasi perilaku. motivasi. Bagaimana seorang guru untuk menumbuhkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, terima kasih ya. Jadi sebagai guru nanti ada materi berikutnya ya, tapi ini berkaitan dengan materi yang perilaku manusia. Tugas seorang guru adalah menimbulkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Nah, motivasi intrinsik itu kita tidak boleh memaksakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak. Kita menumbuhkan keyakinan dalam diri. Kira-kira menurut keyakinan kamu untuk menyelesaikan masalah ini kamu harus bagaimana? Jadi kita menumbuhkan motivasi itu dari diri siswa sendiri, sehingga kalau motivasi itu dari diri siswa sendiri, kedepannya maka disiplin positif itu akan terbentuk dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Bagaimana Pak? Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan. Bahkan kita melakukan kesalahan pun itu atas dasar suatu kebutuhan. Nah, secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan. 4, kebutuhan kebebasan. 5, kebutuhan akan kesenangan. Sebagai contoh,
dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, anak yang membawa bekal dari rumah, anak yang sudah disiapkan membawa bekal dari rumah, kadang di sekolah ada perilaku dari salah satu temannya, yaitu mengambil bekal anak tersebut dan memakannya. Nah, jika kita pelajari peristiwa itu, kita harus melihat, bukan melihat dari peristiwanya mengambil makanan itu, jangan. Kita melihat atas dasar apa kok anak itu mengambil makanan temannya. Di situ kita akan menggali informasi dari anak. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah? Kenapa kamu harus mengambil makanan dari teman kamu? Terus kita tanya lagi, menurut keyakinanmu apakah itu masalah itu? Menurut keyakinanmu apakah perbuatan itu baik apa tidak? Kita telusuri. Nah, dengan kita mewawancara anak, dengan kita pendekatan persuasif, nanti kita akan menemukan ternyata kebutuhan dasarnya dia bukan karena untuk makan, ya, tapi karena apa? Karena kebutuhan kesenangan. Misalnya dia suka usil dengan temannya, dia akan merasa puas ketika membuat temannya gelisah. Jadi disitulah nanti kita sebagai guru harus benar-benar memahami kebutuhan dasar siswa kita. Banyak situ ya, ada kebutuhan kebebasan. Misalnya ketika ada murid kita nggak mau mengikuti pelajaran kita, itu sebenarnya dalam teori tapi memang berat. Kita tidak boleh mengejudge langsung marah, itu nggak boleh. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kok kamu tidak suka mengikuti pelajaran saya? Jadi kita ajak bicara anak. Nah, disitulah nanti kebutuhan anak itu akan dapat kita gali dan kita bisa memperbaiki pembelajaran kita, dan juga kita dapat memberi solusi bagi anak tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang keempat. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Sisi kontrol, eksekusi. Diulang dari depan lagi. Ini Yang depan lagi. Satunya lagi. Ini terus. Ya. Penghukumnya kan pertama. Yang pertama atas. Adalah naik lagi terus. Syukur belum. belum sebenarnya. Belum sudah 3 4 5 4 3 2. Nah, posisi kontrol. Pokoknya secara penulis diuangkan dulu di set. Ya, sambil menunggu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini secara tidak sadar ya, kita, terutama saya sendiri, saya banyak atau kadang melakukan posisi kontrol saya sebagai guru dengan penghukum. Misalnya ketika anak tidak disiplin, ketika anak berangkat terlambat, kadang saya langsung eksekusi. Kenapa kamu tidak berangkat? Langsung. Sekarang kamu bersihkan halaman di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Nah, menurut saya awalnya sebelum kita belajar itu hal baik. Ternyata tipe penghukum itu hanya sesaat saja, menimbulkan hati anak itu tidak nyaman. Bahkan ketika gurunya nggak ada, anak itu nanti akan marah, akan sewot. Nah, itu tipe penghukum. Dan tipe penghukum ini sebenarnya sudah zaman saat ini sudah harus dikurangi.
Selanjutnya tipe yang kedua. Nah, di sini tuh kalimat-kalimatnya ya biasanya dengan nada yang tinggi. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti mengerjakannya terakhir. Nah, itu sebenarnya harus kita hindari ketika kita menjadi guru di kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini beda. Ini kadang yang sering saya lakukan. Ternyata yang sering saya lakukan pun ini masih kurang baik untuk idealnya. Biasanya seperti ini, kita dengan nada yang lembut, seolah sedih, seolah-olah anak itu supaya tahu kesedihan kita bahwa anak itu melanggar aturan yang telah disepakati. Biasanya dengan nada seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi di posisi ini, anak nanti cenderung akan diam. Dia sedih, ngerasa bersalah, ya, ngerasa tidak berguna, merasa kurang kasih sayang. Jadi posisi kontrol seperti itu pun setelah dipelajari ternyata juga kurang baik. Tapi kita juga kadang kalau itu seni ya, kadang kita menjalankannya. Nah, ini kita semua masih tahap belajar. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini kadang kita melakukan seperti itu. Kita akrab dengan anak. Hei, kenapa kamu terlambat? Anak merasa asik. Anak tidak tersinggung. Anak tidak marah. Bahkan anak kadang bisa nurut. Tapi hanya dalam waktu sesaat saja. Nanti berbeda guru mungkin berbeda lagi. Karena guru dalam memposisikan sebagai teman berbeda-beda. Itu posisi sebagai teman. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat ya, tidak bantuan bapak selama ini. Ini kalimat paling jelas ya. Ayo bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu yang akan bantu bereskan. Jadi itu hubungan yang akrab antara guru dengan anak sebagai teman. Nah, di sini anak apa ya? Anak merasa nyaman, senang. Tetapi kepatuhannya ya hanya sesaat saja dan tergantung kepada guru yang bersangkutan. Terus posisi yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, kita kadang sudah menerapkan seperti ini ya, sebagai pemantau. Misalnya ketika anak melanggar, kita nadanya biasa aja, biasanya tegas, biasa aja tapi tegas. Apa yang telah kamu lakukan hari ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi anak sudah tahu konsekuensinya. Kita hanya menegaskan saja berdasarkan aturannya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita hanya memperhatikan kamu sudah tidak berangkat 5 hari. Jadi hanya sampai di situ saja. Nah, selanjutnya posisi yang ke-5 itu manajer. Ibu, ya. Nah, dalam posisi manajer ini posisi yang sebenarnya memang susah gampang. Karena dalam posisi manajer ini kita dituntun untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk menyadari akan kesalahannya. Ya, satu, menyadari akan kesalahannya. Yang kedua, dalam posisi ini kita menggali motivasi dari anak supaya anak itu bisa menyelesaikan sendiri. Misalnya saya terlambat. Kenapa hari ini kamu terlambat? Nah, jadi alasannya apa itu biarlah muncul dari diri anak sendiri. Kalau paham benarnya. Iya, makanya dibentuk. Kata ini memang digunakan bagi kita. Ketika tadi ada yang pertama, kedua dan ketiga, tadi muncul pertama yang ketiga itu dari teman ya. Kemudian hukuman dan itu. Saya rasa kalau pada hukuman memang tidak ada muncul masalah. Kemudian yang ketiga dari teman. Karakter anak itu kan masing-masing ya. Iya. Yang muncul ada yang muncak, ada yang muncak. Iya. Apakah
media tadi semua itu dipergunakan Nah, yang tidak di lapangan. dalam kenyataannya kita kan kadang ya kita berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan manajer sebaiknya dan sebaiknya juga kita menghindari perilaku posisi kontrol yang keempat tadi. Tapi memang kadang dalam kenyataannya juga kita tidak bisa seimbang mungkin. Itu harusnya seorang guru ya, itu harusnya seorang guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Tidak harus dituntut untuk harus manajer, itu sebaiknya. Nah, ketika kita sudah bisa menyelesaikan dengan tipe pemantau, ya mungkin terselesaikan. Tapi nanti mungkin kedepannya juga mungkin berbeda. Nah, tapi yang diharapkan itu sebagai seorang guru kita harus menumbuhkan motivasi. Ketika motivasi tumbuh itu memang berat Pak Eko ya, memang berat. Ketika motivasi tumbuh dari diri sendiri tanpa pemantau pun mereka akan dengan sendirinya menyadari bahwa perilaku itu salah dan tidak akan dilakukan. Jadi ini teori ya, ini teori yang sebaiknya dipraktekkan oleh kita sebagai guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Gimana Pak Eko? Monggo. Contoh ya yang saya berapa kali itu kan begini, sampah lagi contoh. Padahal ketika saya ngasih sanksi, saya ketemu yang ini kayak hukuman karena nggak pakai kaos olahraga, saya bersih kebersihan. Itu diulang-ulang anak-anak ini juga. Ya. Tidak ada Memang jenuh lah. Iya, memang seperti itu ya Pak ya. Kenyataannya di lapangan mungkin ya seperti itu. Tapi tetap meskipun seperti itu kita berusaha melalui pendekatan persuasif. Di sini bisa dilakukan kalau kita memang sudah agak susah mengatasi anak, kita bisa diskusi dengan orang tua. Di situ juga dianjurkan seperti itu. Jadi kami berkolaborasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah anak. Ini kadang yang belum kita lakukan adalah kolaborasi dengan orang tua. Kita kadang jarang sekali berdialog dengan orang tua dan kadang ketemunya paling ketika bagi rapot atau rapat kenaikan kelas. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan tentang masalah posisi kontrol. Untuk yang lainnya, Saya Pak, dalam penerapan posisi kontrol bagaimana jika masalah yang ditimbulkan oleh siswa itu tidak bisa diselesaikan di sekolah? benar-benar ini ya, Iya. ada masalah ya. Ketika dalam posisi kontrol, kadang masalah anak itu sudah benar-benar masalah yang menyangkut HAM, bahkan menyangkut HAM, menyangkut asasi manusia, menyangkut pelecehan, menyangkut masalah bully. Nah, itu sudah bukan ranahnya sekolah. Itu sudah bukan ranahnya sekolah. Kita bisa bekerja sama dengan pihak perlindungan anak. Kalau itu kan masih di anak sih, Komisi Perlindungan Anak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau memang sudah bukan ranahnya di sekolah, kita sebagai guru ya kita serahkan kepada pihak yang lebih berkompeten. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk materi berikutnya. Oh ya, keyakinan kelas. Ini masalah keyakinan kelas kan sudah kita bahas tadi ya. Mengapa kok bukan peraturan tetapi keyakinan? Nah, intinya dengan keyakinan kelas itu kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Ya, akan mendapatkan nilai kebajikan. Misalnya kalau di perjalanan kita menggunakan laut, berarti nilai kebajikan apa? Berarti kesehatan atau keselamatan. Tadi sudah dibahas ya Bu Irama ya, keyakinan keras. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Ini Bapak, saya ulang sedikit. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Misalnya saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati,
senang, itu contoh-contohnya. Dan keyakinan kelas pun bisa ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan. Untuk selanjutnya, contoh keyakinan kelas nanti ada di bawahnya. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah suatu contoh penyelesaian atau pendekatan suatu masalah dengan menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi, posisi control manager. Kita menempatkannya di situ. Nah, segitiga restitusi apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika ada anak bermasalah, kita jangan langsung dimarahi. Kita stabilkan dulu. Semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi situ anak akan adem. Terus setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita tidak boleh langsung kamu itu salah. Biar mereka yang menyadari sendiri. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau dengan cara diplomatis yang lain. Apakah ada cara lain yang lebih bagus selain kamu marah-marah? Nah, itu kita tanyakan ke anak. Biar dia artinya termotivasi untuk menyelesaikan sendiri. Nah, setelah timbul validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan. Menurut keyakinanmu, keyakinan kelas apa yang kita sepakati tentang keberangkatan misalnya? Oh, harus masuk sebelum pukul 7.15 menit. Nah, itu biarlah keluar dari mulut siswa sendiri. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama keyakinan kelas. Ini mungkin dari kelas yang dulu sudah ya Bu ya. Kelas yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sudah pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang tertentu yang pertama itu dengan kalimat positif. Selalu belajar, selalu senang, melaksanakan tugas, saling menghargai, dan suasana aman. Ini berbeda setiap kelasnya. Terserah bagaimana anak menyepakatinya. Itu ada contoh tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ini tuntutan dari tugas ya, saya suruh membuat penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Bisa diputar itu kalau nggak salah. Diputar itu, klik short, paling short, slide paling bawah. Dinaikkan dikit. Itu yang nomor 26 ini. Ya, Terus 26. Nah itu ada tiga soal. Yang dikasih ini. PowerPoint kan bisa. yang itu. Masuk ini. Ya. Itu tuh kan. Ya. Oh.
menyelesaikan masalah ketika dia marah-marah atau bergerak meja karena pekerjaannya dicontek oleh Bambi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, video kegiatan sebelah sini yang belum dilaksanakan kegiatan ini ya, belum saya rekam, ya, belum saya edit, belum saya sampaikan. Jadi materi pada saat ini adalah dari beberapa materi tadi, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah materi yang disampaikan oleh saya sebagai CGP dalam proses diseminasi ini. Diharapkan dengan proses diseminasi ini setidaknya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dalam memperbaiki kualitas saya sebagai guru dalam mengajar, dan juga barangkali ada hal-hal yang dirasa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, kita ambil baiknya saja, dan hal-hal yang tidak baik dari yang saya sampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain atau saran pandang. Monggo, barangkali Bapak Kepala Sekolah mau memberikan saran pandang, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semuanya, dari kegiatan yang dipaparkan oleh Pak Pimpinan selaku CGP pada materi apa Pak? Materi diseminasi budaya positif. Budaya positif. Apa yang dikatakan tadi cukup jelas. Saya sebagai kepala sekolah mohon sekiranya dari hasil pemaparan ini kami menjadikan ladang bagi kita yang mengikuti agar nanti diamalkan di setiap pembelajaran kita, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, khususnya ya kelas 6 sendiri, untuk ke depan menuju pada kurikulum yang diharapkan untuk kita ini betul-betul mencapai tujuan nasional yang diinginkan dan yang diharapkan. Jadi kita ambil sisi positifnya dari kegiatan ini, cukup baik sekali apa yang dipaparkan tadi. Kira-kira itu Pak Pimpinan untuk Bapak dan Ibu agar mengambil materi tadi itu menjadi pengamalan berikutnya dalam setiap pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau dari rekan-rekan yang lain memberikan saran pandang, silakan. Dari Ibu Indah Setia Widyamini, barangkali memberi saran. Ibu Lina Maulina. Saya mau tanya Pak, untuk apabila sesuatu kasus yang terjadi pada di sekolah kemudian melibatkan pihak luar, apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan dengan menggunakan diseminasi dengan segitiga restitusi tersebut? Oh iya. Tadi sudah, terima kasih ya atas pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika suatu masalah itu sudah bukan ranahnya kita menyelesaikan ya Bu ya,
Kita nanti Punten Pak, maksudnya ada orang lain yang ikut campur Oh, dalam iya. permasalahan itu Pak. Maksudnya Oh, iya, maksudnya ada orang lain. pihak lain yang ikut campur, misalkan maaf, contohnya adalah seperti LSM gitu loh Pak. Oh, iya. Itu kan sudah pihak keluar ya, ketika itu kemudian seperti maaf, ketika ada kasus perkelahian siswa terjadi pada di sekolah, kemudian ada pihak LSM yang datang. Bagaimana caranya Bapak menyelesaikan dengan kasus segitiga restitusi tersebut Pak? maksudnya segitiga restitusi Iya. terhadap anaknya apa Terhadap permasalahan ini, Oh, terhadap iya. masalah ini. Oke, untuk penyelesaian masalahnya kan masalah mungkin yang disampaikan Bu Lina itu tidak hanya pada anak saja ya Bu ya, Iya. tetapi pada pihak lain di sini. Pihak lain di sini yang diharapkan yang dimaksud adalah pihak LSM. Iya. Nah, di sini kan saya sebagai guru, nah saya akan menyerahkan kepada pihak atasan saya kepala sekolah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di situ sebenarnya pendekatan seperti itu bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda, dengan menumbuhkan keyakinan terhadap LSM. Nah, tidak dengan LSM kan biasanya langsung ini gitu ya. Iya. Nah, kita menumbuhkan sebenarnya Bapak itu maunya apa? Masalah ini kan sudah saya selesaikan dengan pihak-pihak yang memang berwenang. Jadi peran Bapak apa di sini? Jadi kita jelaskan supaya LSM itu benar-benar meyakininya bahwa apa yang dia lakukan itu memang sudah bukan ranahnya dia terhadap masalah yang ada di sekolah. Karena di sekolah sudah ada yang menyelesaikan. Kalau di sekolah SD sudah ada guru kelas yang merangkap sebagai bimbingan BK dan nanti akan diatasi oleh kepala sekolah. Sementara di SMP akan ditangani oleh BK. Nah, nanti BK itu yang akan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak. Nah, di situ anak kan belum ibaratnya usianya belum cukup dewasa. Nah, disitulah penyelesaiannya masalah akan dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang Bapak sekolah mau menjelaskan, ya monggo silakan, barangkali mau melengkapi yang sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Banyak pengalaman. Main waktu saja rahasia. Ya, terima kasih sekali ya Bu, Iya, ini iya, Pak. benar-benar yang memang terjadi dan Iya. sering terjadi dan juga harus diatasi, dan juga kadang penyelesaiannya ribet. Kenapa satu pihak tidak mau menyadari? Disitulah yang menjadi satu masalah. Dan teori ini segitiga restitusi itu sebenarnya kalau memang benar dilakukan benar-benar dan orang kembali pada fitrahnya, kalau memang salah yang mengaku salah, saya rasa akan selesai. Kebanyakan sudah salah tidak mengaku salah karena tidak punya keyakinan di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Lina. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak atas informasinya. Nanti itu biasanya berkaitan nanti pada modul 3 Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin nanti. Ada di modul 3. Ya, terima kasih kebetulan ini teman saya Bu Lina ini CGP sudah melaksanakan modul ketiga. Ya Bu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Baik, saran pandang selanjutnya barangkali mau disampaikan oleh Pak Eko Susilo atau yang lainnya? Atau cukup? Cukup Ibu? Dari Bu Uni, barangkali mau sudut pandang? Dari wali murid. Dari wali murid. Ya. Cukup Pak? Ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena benar-benar melonggarkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya. Untuk itu acara sudah selesai, kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Modul berapa ya Pak? Noting Pak Eko. Dua. Dua satu.